Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Waudia Rizky Fadila Vanessa dengan NIM 23650127 kelas D. Dalam era modern ini, kebutuhan akan informasi yang cepat, akurat, dan efisien menjadi sangat penting. Salah satu teknologi yang menjawab kebutuhan tersebut adalah Sistem Informasi Geografis atau SIG. Di video ini kita akan mempresentasikan tentang artikel Data Spasial dan Non-Spasial SIG yang berjudul Implementasi Sistem Informasi Geografis, Penentuan Jalur Jalan Optimum Kodya Yogyakarta menggunakan algoritma Dijkstra dari Jurnal Teknologi Informasi Vol 7 nomor 20 Juli 2012 Agus Komarudin Munir. Yang pertama adalah bagian pendahuluan. Sistem Informasi Geografis atau SIG merupakan sebuah teknologi yang sangat penting dalam perkembangan sistem informasi saat ini. SIG digunakan untuk menyimpan, memanipulasi, menganalisis, dan menampilkan data yang berkaitan dengan lokasi di permukaan bumi. Sistem ini tidak hanya menyajikan data dalam bentuk tabel, tetapi juga mampu menampilkannya secara visual dalam bentuk peta interaktif yang memuat informasi spasial dan non-spasial secara bersamaan. Dalam penelitian ini, SIG digunakan untuk memecahkan persoalan penentuan jalur jalan terbaik atau optimum di kota Yogyakarta, dengan memanfaatkan jaringan jalan sebagai data spasial dan menerapkan algoritma Dijkstra sebagai metode pencarian jalur terpendek. Sistem ini mampu memberikan solusi rute tercepat antara dua titik, baik dari satu jalan ke jalan lain maupun dari satu fasilitas umum ke fasilitas lainnya. Kemudian, pada landasan teori 2.1 konsep dasar sistem informasi geografis adalah sistem berbasis komputer yang terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, data, serta metode yang memungkinkan pemrosesan informasi berbasis lokasi. Tujuannya adalah untuk mendukung pengambilan keputusan yang melibatkan elemen geografis. Kemudian, pada 2.2 model data sistem informasi geografis, model data dalam SIG terdiri dari dua jenis utama, yaitu raster dan vektor. Data raster menyajikan data dalam bentuk grid atau piksel, biasanya digunakan untuk citra satelit. Kemudian data vektor lebih cocok digunakan dalam sistem ini karena mampu menggambarkan elemen-elemen seperti titik misalnya POI, garis misalnya jalan, dan area misalnya wilayah administratif dengan lebih presisi. Kemudian pada 2.4 basis data sistem informasi geografis, basis data SIG terbagi menjadi dua komponen penting, yaitu data spasial dan non-spasial. Data spasial yaitu data geometrik objek seperti lokasi dan bentuk jalan. Kemudian data non-spasial yaitu atribut atau informasi tambahan dari objek tersebut, misalnya nama jalan, panjangnya, dan jenis fasilitas yang ada. Kemudian pada 2.5 teori graf, untuk penentuan rute digunakan struktur graf yang terdiri dari simpul vertex dan sisi edge. Setiap persimpangan jalan dipresentasikan sebagai simpul dan jalan yang menghubungkan dua simpul dipresentasikan sebagai sisi dengan bobot berupa jarak. Dari graf ini digunakan algoritma Dijkstra untuk menentukan jalur tercepat antara dua simpul. Kemudian 2.6 peta geografis. Peta adalah sekumpulan titik, garis, dan area yang digunakan untuk mendefinisikan lokasi atau tempat yang mengacu pada sistem koordinat dan biasanya direpresentasikan dalam dua dimensi, tetapi bisa juga pada dimensi yang lebih tinggi. Peta dalam SIG bisa dibedakan menjadi dua, yaitu peta statis dan peta dinamis. Peta statis hanya dapat dilihat tanpa interaksi, sedangkan peta dinamis atau interaktif memungkinkan penggunaan untuk melakukan zoom, panning, atau bahkan memilih lapisan data yang ingin ditampilkan. Kemudian pada yang ketiga, analisis kebutuhan sistem. 3.1 analisis kebutuhan. Untuk membangun sistem ini dibutuhkan data input berupa data spasial, jalan, jaringan, sungai, rel KA, wilayah, ring road, dan POI. Kemudian data non-spasial berupa nama objek, jenis objek, panjang, dan luas. Sementara itu, output yang dihasilkan sistem berupa informasi route atau jalan optimum. Informasi spasial berupa peta interaktif yang menampilkan posisi jalan, sungai, fasilitas umum, dan wilayah secara visual.
Kemudian pada 3.2 perancangan sistem. Perancangan dilakukan menggunakan pendekatan data flow diagram atau DFD. Pada gambar ini adalah DFD level 0, yaitu menunjukkan hubungan antara penggunaan dan sistem. Kemudian pada gambar ini adalah DFD level 1 yang menunjukkan proses utama yaitu penentuan jalur jalan. Kemudian DFD level 2 pada gambar ini yaitu merinci proses tersebut menjadi 3 tahap, yaitu proses pembentukan graf dari data spasial, yang kedua proses implementasi algoritma Dijkstra, dan yang ketiga pembentukan rute dan visualisasinya dalam peta. Kemudian 3.3 desain basis data spasial. Sistem menggunakan dua jenis database, yaitu database spasial menyimpan koordinat luas, panjang, dan layer objek, dan juga data non-spasial yang menyimpan ID, nama, dan jenis objek. Tabel-tabel dalam sistem mencangkup jalan, network, fasilitas umum, sungai, ring road, wilayah rel QA, dan POI. Kemudian 4 perancangan antarmuka sistem. Pada 4.1, menu utama menampilkan berbagai pilihan fitur sistem. Kemudian pada 4.2 perancangan peta interaktif menjadi fitur utama dilengkapi dengan menu zoom, legenda, dan reference map. Kemudian pada 4.3 penentuan jalur jalan optimum. Form pemilihan route memungkinkan pengguna memilih titik awal dan akhir dari daftar lokasi. Setelah itu, sistem menampilkan rute terbaik dalam bentuk garis berwarna merah di atas peta serta label start dan end. Kemudian implementasi sistem. 5.1 implementasi peta interaktif. Peta interaktif dibuat dari data spasial dan non-spasial yang telah dikonversi ke dalam map file, yaitu file konfigurasi yang dibaca oleh map servers dan ditampilkan melalui PHP di dalam web. Kemudian 5.2 implementasi route peta interaktif. Pengujian dilakukan menggunakan data dari beberapa titik. Uji pertama yaitu route dari stasiun Tunggu ke stasiun Lempuyang berhasil ditampilkan. Kemudian pada uji kedua, arah dibalik tetapi menghasilkan rute yang sama. Kemudian 5.3 implementasi penentuan jalur jalan optimum. Proses penentuan route dilakukan secara optimal dan otomatis oleh sistem. Hasil route selalu tampil dalam bentuk visual interaktif, memberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami oleh pengguna. Uji pertama dari pasca sarjana UGM ke Rumah Sakit Dr. Sarjito, sistem juga memberikan hasil yang sesuai. Kemudian pada uji kedua, arah dibalik tetapi menghasilkan route yang sama. Semua pengujian menunjukkan bahwa sistem mampu menghitung dan menampilkan jalur jalan terbaik secara konsisten. Kemudian kesimpulannya adalah, berdasarkan implementasi dan pengujian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sistem informasi geografis mampu memberikan dua informasi sekaligus, yaitu jalur jalan terbaik dan jarak tempuh terpendek dalam bentuk peta yang interaktif. Dengan penerapan algoritma Dijkstra, route yang dihasilkan optimal dan konsisten. Karena sistem ini berbasis web, pengguna dapat mengaksesnya kapan saja dan dari mana saja dengan koneksi internet. Demikian presentasi yang saya dapat sampaikan. Semoga video ini memberikan wawasan baru tentang pentingnya data spasial dan non-spasial dalam SIG, serta bagaimana teknologi dapat digunakan untuk mempermudah kehidupan kita. Artikel ini bersumber dari Jurnal Teknologi Informasi Vol 7 nomor 20 Juli 2012, Agus Komarudin Munir. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Linknya saya taruh di deskripsi.